Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin Hamstu dari kelas SI 101. Di sini saya akan membaca selanjutnya tentang perkembangan teknologi dalam bisnis dari industri 1.0 hingga saat ini. Nah, pertama apa itu perkembangan? Jadi, menurut para ahli dapat diartikan sebagai suatu proses atau perubahan yang terjadi dari suatu keadaan ke dalam yang lain, lebih maju atau kompleks. Para ahli dari berbagai bidang sering memberikan pandangan mereka tentang perkembangan dalam konteks spesifik seperti perkembangan teknologi, perkembangan manusia, perkembangan sosial, dan sebagainya. Kemudian industri 1.0. Di era industri 1.0 merujuk pada periode revolusi industri pertama yang terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 di Inggris. Sebelum merambah ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Utara, periode ini ditandai dengan transformasi pendidikan dalam cara produksi, pengolahan, dan distribusi barang. Beberapa perubahan teknologi yang muncul dalam era 1.0 antara lain yaitu mesin uap. Nah, di sini penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1765 merupakan tonggak penting dalam industri 1.0. Digunakan sebagai sumber tenaga untuk meningkatkan mesin-mesin di pabrik dan transportasi. Kemudian yang kedua ada teknologi manufaktur. Jadi manufaktur menjadi semakin mekanis dan terintegrasi secara lebih efisien. Kemudian ketiga ada penggunaan besi dan baja. Dalam penggunaan besi dan baja dalam industri menjadi lebih umum. Ini juga termasuk penggunaan besi cor untuk mesin dan kereta api dan struktur bangunan, serta penggunaan baja untuk kapal dan alat-alat industri. Kemudian yang keempat ada perkembangan transportasi. Transportasi menjadi lebih efisien dengan munculnya jaringan rel kereta api yang menghubungkan daerah produksi dengan pasar konsumen. Kemudian yang kelima ada rehabilitasi pertanian, di mana mesin-mesin pertanian baru seperti traktor itu membantu meningkatkan produktivitas. Kemudian ada dampak industri 1.0 pada bisnis dan masyarakat. Yang pertama ada otomatisasi produk, peningkatan produktivitas, pembentukan pabrik-pabrik modern, kemudian pengembangan sektor transport. Kemudian ada dampak pada masyarakat seperti urbanisasi, perubahan gaya hidup, peningkatan tingkat hidup, perubahan dalam sistem pendidikan. Jadi kita lanjut ke industri 2.0. Di era industri 2.0 ini juga dikenal sebagai revolusi industri kedua, yang mana merupakan periode signifikan dalam sejarah industri yang terjadi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nah, era ini ditandai dengan banyaknya inovasi teknologi, termasuk perkembangan jalur produksi berkelanjutan yang mempercepat kemajuan industri dan transformasi ekonomi. Beberapa perkembangan teknologi penting pada industri 2.0 yang mendukung konsep jalur produksi berkelanjutan antara lain yang pertama seperti penggunaan mesin-mesin modern, kemudian yang kedua perkembangan teknologi transportasi, kemudian yang ketiga ada penerapan prinsip massal production, kemudian yang ketiga ada yang keempat ada yang terakhir di sini inovasi teknologi material. Dampaknya pada kesehatan bisnis yang pertama ada peningkatan produktivitas. Nah, di sini jalur produksi berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan output produksi mereka dengan cara yang lebih efisien, di mana menghasilkan lebih banyak barang dengan menggunakan sumber daya yang sama. Kemudian yang kedua, pengurangan biaya produksi. Nah, di sini dengan mengoptimalkan aliran produksi dan mengurangi pemborosan, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi mereka. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan membuat produk mereka lebih kompetitif di pasar. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kualitas produk, di mana dengan adanya menggunakan teknologi yang lebih canggih, perubahan dapat meningkatkan kualitas produk mereka dan memenuhi standar yang lebih tinggi, di mana meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi merek. Kemudian yang keempat ada respon lebih cepat terhadap permintaan pasar dengan sistem produksi yang lebih fleksibel dan adaptif.
perusahaan dapat merespon perubahan dalam permintaan pasar dengan lebih cepat, di mana dapat mengurangi waktu tunggu dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Selanjutnya kita ke industri 3.0. Di era industri 3.0 juga dikenal sebagai revolusi internet, di mana periode penting dalam sejarah bisnis dan teknologi yang dimulai sekitar akhir abad ke-20 dan berlanjutkan hingga saat ini. Nah, era ini ditandai oleh perubahan mendasar dalam cara bisnis yang dijalankan dan teknologi yang digunakan untuk mendukungnya, terutama dengan munculnya internet, komputerisasi, dan perangkat lunak yang semakin canggih. Manipulasi data secara sistematis untuk menggambarkan dan menjelaskan, kemudian memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Munculnya internet, komputasi, dan perangkat lunak. Di sini contohnya munculnya internet adalah tonggak besar dalam era industri 3.0, di mana internet menyediakan akses global ke informasi, komunikasi, dan sumber daya digital lainnya, di mana mengubah cara orang lain berinteraksi, bekerja, dan berbisnis. Komputasi. Nah, komputasi ini perkembangan teknologi komputasi termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang semakin canggih, di mana memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat, menyimpan hal yang lebih besar, dan analisis yang lebih mendalam. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini termasuk aplikasi bisnis, platform e-commerce, sistem manajemen basis data, dan lainnya, di mana menjadi lebih penting dalam menjalankan operasi bisnis yang memungkinkan otomatisasi proses, analisis data yang lebih canggih, dan pengolahan hubungan pelanggan yang lebih efektif. Kemudian perubahan dalam strategi bisnis dalam pemasaran. Nah, dalam era 3.0 ini yang pertama ada transformasi digital, di mana bisnis mengalami transformasi digital secara menyeluruh dengan banyak perusahaan yang beralih dari model bisnis konvensional ke model online atau mengintegrasikan strategi ke dalam operasi mereka. Kemudian selanjutnya ada e-commerce. Nah, e-commerce sendiri di sini telah mengubah cara produk dan layanan jual beli. Perusahaan sekarang dapat menjual produk mereka secara global melalui platform online, mencapai pasar yang lebih luas daripada sebelumnya. Kemudian ada pemasaran digital. Perusahaan dapat menggunakan platform online, media sosial, dan alat analisis data untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif. Ini juga termasuk penggunaan iklan digital, kampanye email, konten digital, dan analisis perilaku konsumen online. Kemudian kolaborasi dan komunikasi. Internet memungkinkan kolaborasi dan komunikasi antara individu dan tim secara global, di mana memungkinkan kerja tim yang lebih efisien dan fleksibel. Kemudian yang terakhir ada inovasi bisnis. Di perusahaan yang mampu mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi internet dan perangkat lunak yang canggih dapat menciptakan inovasi baru dalam produk layanan dan model bisnis mereka, di mana dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Kemudian di industri 4.0, dalam era industri 4.0 ini juga dikenal sebagai revolusi digital atau industri di mana era di teknologi digital secara fundamental mengubah cara kerja kita dari segi produksi dan berinteraksi. Periode ini disirikan oleh perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan seperti AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, dan komputasi awan yang semakin canggih. Perkembangan teknologi. Kecerdasan buatan atau AI di sini mengacu pada kemampuan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, di mana mencakup pengenalan wajah, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Kemudian Internet of Things atau IoT. IoT di sini merupakan jaringan perangkat fisik yang menghubungkan dari internet yang memungkinkan mereka saling berkomunikasi dan bertukar data. Ini juga mencakup segala hal, mulai dari perangkat pintar di rumah hingga sensor industri di pabrik. Kemudian Big Data. Nah, Big Data sini merujuk pada volume besar data yang diperoleh dari berbagai sumber dan yang dapat dianalisis untuk mengungkap pola, tren, dan wawasan yang bermanfaat, di mana hal ini dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan
merespon pasar dengan lebih cepat. Transformasi dalam model bisnis dan produksi. Di sini yang pertama ada model bisnis berbasis layanan. Di era industri 4.0 menyoroti pergeseran dari model bisnis tradisional yang berfokus pada penjualan produk menjadi model bisnis berbasis layanan. Perusahaan mulai menawarkan layanan seperti berlanggaran, pemeliharaan berbasis kinerja, dan solusi kelola. Kemudian ada produksi otomatis, di mana revolusi industri 4.0 menghadirkan konsep pabrik pintar, di mana proses produksi diotomatisasi dan terhubung oleh IoT. Pabrik-pabrik ini menggunakan robotika, sensor, dan sistem kontrol otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi. Kemudian ada customization massal, dimana dengan opsi teknologi seperti manufaktur adiktif atau 3D printing dan sistem produksi yang lebih fleksibel, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tanpa mengorbankan efisiensi produk. Kemudian ada peningkatan efisien dan produktivitas, di mana penggunaan teknologi seperti AI dan analisis big data di sini dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Hal ini termasuk otomatisasi rantai pasokan, peramalan perintahan yang akurat, dan pengurangan pemborosan. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kualitas dan keamanan. Dengan adopsi teknologi canggih, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk mereka dan memastikan standar keamanan yang lebih tinggi. Kemudian dalam era industri ini ada tantangan dan peluang. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh bisnis dalam menghadapi yang terbaru. Yang pertama ada biaya integrasi, kemudian kesulitan integrasi, kemudian ada perubahan budaya dan proses kerja. Terakhir ada keamanan dan privasi data. Kemudian peluang. Peluang yang tersedia dengan perubahan teknologi di sini pertama adalah peningkatan efisiensi operasional, peningkatan inovasi produk dan layanan, akses pasar yang lebih luas, kemudian peningkatan fleksibilitas dan mobilitas, kemudian yang terakhir ada analisis data yang lebih. Di sini terdapat contoh di mana bisnis yang sukses menyesuaikan diri dengan teknologi baru, contoh seperti Netflix. Nah, Netflix ini adalah contoh lain dari bisnis yang berhasil beradaptasi dengan perubahan teknologi, khususnya dalam industri hiburan dan media. Mereka dapat mengadopsi teknologi streaming digital untuk menyediakan konten hiburan kepada pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.